teruntuk hanya kepada Allah Rabb semesta alam, dan atas nikmat dan karunia darinya kita bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Kumaha nama orang baik? Alhamdulillah. Yang biasa di tanah Priangan. Masa Sunda teh lucu tuh. Jatuh aja istilahnya ada banyak. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sama akhirnya kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal, wabil khusus para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustadzah, siapapun hamba-hamba Allah seluruhnya hadir di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga pertemuan ini membuat Allah ridho, membuat kita tambah dekat kepadanya. Dan ada aslinya izin ya Allah kalau lagi ngaji kayak gini kan asa aslinya mah 8% dan maha besarnya Allah. Baru sekitar 6 tahunan lebih yang lalu diri ini masih di lubang kehinaan, bermaksiat, tinggalnya di tempat maksiat di Thailand di sana, profesinya sebagai bandar judi. Terus sama sekali tidak ada kebaikan pada diri ini. Layak Allah matikan detik itu juga waktu masih tinggal di sana. Tapi hari ini malah diizinkan bertemu kalian orang-orang baik, orang-orang saleh-salehah. Maka dimohon jika ada kebaikan yang didapat dari pertemuan ini sama sekali bukan dari si Koko ya. Si Koko cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya. Yang sekarang ini pun juga sedang berupaya, mudah-mudahan yang ini dosanya gara-gara ngaji ini. Ya, justru pengen mohon doanya. Ridho mendoakan. Terutama bagi kaum hawa ini, saya berusaha husnuzon. Mudah-mudahan ini datang buat keluarga, tapi tetap ada ya banyak yang perempuan. Saya husnuzon, ini apa satu laki-laki bawa 3 istri atau gimana? Semangat nambah ya, insyaallah. Insyaallah. Bu, ngaji apa kali ini ada syaratnya? Wow, biasa aja. Beri merong ya. Kayak cuma itu lah, kiai lain mah nggak ada syaratnya. Ini siapa kiai bukan, cuma santri, tapi ada syaratnya. Tapi penting syaratnya satu, yang diingat jangan si pokoknya, tapi pencipta si pokoknya. Sepakat? Ya sok aku taruh dulu handphonenya ya. Sini pengen ngaji atau pengen apa bu? Ada yang belum meninggal? Dari jodohnya kayak gimana? Baru ditanya di sini ya langsung gagal. Ada yang nyari mantu? Kayak gimana nyari mantu itu kayak gimana? Kalau gagal nanti pergi ke Thailand loh. Kita cerita maha baiknya Allah ya. Dan kadang kebaikan itu gak perlu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang orang bertanya kayak gini, Pak, kalau memang Allah itu segitu hebatnya, kenapa tidak Allah kabulkan permintaan semua orang? Masing-masing dikasih itu 10 triliun, 10 triliun, 10 triliun. Mudah tidak bagi Allah? Tapi kalau misalkan semua keinginan orang dikabul, repot, ya bakal tambah banyak masalahnya. Contoh, apakah semua yang hadir di sini pengen sehat? Coba Allah kabul satu dunia sehat ya. Rumah sakit bangkrut, fakultas kedokteran tidak laku, apotik ditinggalkan, ya. Maka masalah baru. Apakah semuanya pengen kaya? Boleh,
kaya itu boleh asal digunakan untuk amal soleh ya. Kaya, saya pengen kaya kok, biar bisa berangkati orang tua haji. Bagus, amin, mudah-mudahan sih kaya ya. Tapi kalau dikabulin satu dunia kaya semua repot. Masjid ini nggak akan ada, karena nggak ada yang mau jadi tukang. Ini bapak udah gondrong semua, karena nggak ada yang mau jadi tukang cukur. Priangan, tanam priangan, satu priangan sudah jadi gunung sampah mungkin, karena nggak ada yang mau bersih-bersih. Pak, buangin sampah saya ini 1 miliar. Dibalas, kamu yang buang nih 2 miliar. Kamu aja yang buang nih 4 miliar. Semuanya kaya soalnya. Repot ya. Tapi ada kabar baiknya, terserah mau kayak gimana perannya di dunia, pejabat atau rakyat, bos atau karyawan, yang kaya maupun belum kaya, selagi lempeng menurut sama Allah, bismillah, kita dekat sama Allah, bisa ke surga Allah. Izin ya, kita ambil pelajaran. Saya pengen survei dulu ya. Saya minta semuanya ngebayangin apa yang membuat kalian bahagia. Semuanya pengen bahagia kan? Ya, sok bayangin. Saya sambil minum dulu boleh? Yang mau ditulis dibayangin boleh. Gue gak cari satu ya. Mau bayangin sama yang perempuan mau 7 personil BTS jadi mualaf semua ya. Saking soleh itu mereka hafal 31 juz. Amin. Offset. Udah gitu apa? Mereka siap sedia menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Sangat betul. Udah kebayang? Udah ya. Tapi sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang di antara daftar tersebut yang bisa membuat bahagia? Siapa yang di dalamnya menuliskan surganya Allah? Angkat tangan. Kehitung jari kan? Yang lain gak pengen surga atau keuangan? Tapi kalau belum ditulis nomor 1, jangan sampai belum jadi prioritas. Kenapa? Gak kedengeran. Aku udah kemahan dulu. Seperti itu sebuah rokan. Gak kedengeran. Oh, gak kedengeran. Gimana itu kalau gak kedengeran? Nanti yang tonton aja YouTube-nya ya. Masya Allah. Udah ini, soalnya udah maksimal tadi ya. Udah bisa diapa-apain lagi. Baca gerakan bibir saya aja. Hah? Dong asli. Lanjut ya. Itu jadi kajian nih. Insya Allah. Betul ya. Saya menyesuaikan. Tadi diminta, saya ketemu AA, ketemu guru-guru yang lain. Saya tanya, atau saya pakai gamisan, sorbanan, boleh nggak itu? Jangan. Udah kayak biasa ngomong kopian, kadang terkadang di pecian, kadang baru pakai jas, enggak itu. Gini, mumpung kalau emang gara-gara itu ibu-ibu jadi pada pengen ngaji, ya alhamdulillah ya. Dan daripada menjadi playboy syariah, mendingan menjadi ngaji ya. Udah balik lagi. Tadi ya diminta untuk memikirkan apa yang paling kita inginkan, ya. Maka insya Allah semuanya kalau misalkan ditanya pengen ke surga, pengen. Saya tanya, kalau misalkan Allah bilang kayak gini, wahai manusia, semua yang kamu minta mohon dikabul di sini, nelangsa hidupnya, ya. Tapi satu yang Allah janjikan, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Jaringan kau ini. Aku lebih rugi ya. Sesedia ya. Ibu teh menikungkan bahagia.
karena ingat Allah ya. Dilanjut, Allah tanya sebaliknya, semua yang kamu minta dijamin dikabul. 5 menit minta langsung jadi kenyataan. Cuman satu yang tidak Allah berikan, tidak ada tempat untukmu di surga ya Allah. Mau? Ya. Berarti aslinya kita sepakat. Walaupun kita pengen mobil, pengen jodoh, pengen jabatan, pengen viral, aslinya lebih pengen surga, betul? Nah, kabar buruknya, aslinya tuh kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Ya, sistem pencernaan segala macam lah, nggak usah gitu. Tanya berapa jumlah gigi kita di dalam mulut, yang tahu angkat tangan. Gak pernah gitu? Ada yang pernah gitu sebagian. Tahunya angkat tangan. Berapa giginya bu? Enggak dulu Pak. Gigi gak gampang gitu ya. Jumlah gigi nggak tahu, jumlah rambut nggak tahu, kapan meninggal nggak tahu, nasib 5 tahun ke depan nggak tahu. Banyak kan nggak tahunya kita sama diri sendiri itu. Tapi ketika yang Maha Tahu menetapkan ketentuan daripada kita yang tidak tahu, lebih seringnya kita so tahu. Ya Allah yang paling tepat untukku itu yang ini. Makanya wajar menderita karena meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita mau, bukan pada apa yang Allah mau. Ya. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya, kita itu sedang diurus oleh satu yang Maha Tahu. Kalau ditanya siapa yang paling kenal sama diri kita, jawabnya Allah. Ya. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita kenal diri masing-masing. 2, kita juga diurus oleh yang Maha Penyayang. Gak mungkin Allah dengan sengaja menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk, mustahil. Ya. Maka seharusnya memang menjadi tenanglah kehidupan orang beriman. Tidak sadar hidupnya soalnya diurus oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Kita naik pesawat aja, naik bus aja, tenang. Kenapa tenang? Senang supirnya, pilotnya profesional. Emang kenal pilotnya namanya siapa? Tak apa. Yang penting senang profesional. Ilmu senang ya. Senangnya ini ya Masya Allah ya. Namanya nggak tahu, belajarnya nggak tahu gimana, ilmunya seperti apa nggak tahu. Senang profesional tenang. Di pesawat baca majalah lain-lain ya, tenang. Tiba-tiba ya. Jangan nanti ya. Baru kan pas kayak gitu nyebut Allah biasanya. Masa ya pesawatnya kudu goyang dulu baru kita nyebut Allah. Dan gak mau juga kan. Ya, alhamdulillah masih bisa kaget, berarti kupingnya normal, jantungnya berfungsi. Jadi kadang kayak misalkan kaget berarti kupingnya sehat. Mulus tidak baik kan. Karena Allah kasih sinyal kapan waktunya ke toilet. Coba bayangin manusia tidak diberikan kemampuan mulus oleh Allah. Ribut, segagah-gagahnya orang, pidato, ujung-ujung bau. Karena nggak tahu kapan harus keluar, nggak pernah mulus, nggak tahu keluar apa gitu. Ya. Masa itu fasilitas nikmat dari Allah. Ya. Ada orang ada pernah ke sepupu saya nggak bisa kentut, pas berobat ke dokter 8 juta kayaknya. Makanya syukuri yang bisa kentut. Seperti tadi. Maka aslinya kita sedang diurus oleh yang Maha Tahu lagi Maha Penyayang. Ya, diri kita diurus oleh dirinya. Maka kita belajar dari kisah ini ya. Allah adalah yang paling tahu dan paling pengen dan paling berusaha agar kita nyampe ke surga Allah. Tanda kutip ya, karena Allah tidak perlu berusaha keras, segalanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu. Surat Al Ibu ayat berapa? 82 benar ya. Ayat kedua sebelum terakhir. Ya, Allah paling tahu dan paling berusaha, paling berupaya. Ya, kita belajar dari kisah ini ya. Ada satu surat yang disunahkan dibaca setiap hari Jumat. Surat apa? Di dalamnya ada kisah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Di ayat 60 sampai 82 ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca terjemahan yang ini kan? Ya.
Beliau Nabi Musa komplain tentang 3 hal sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir. Saya pengen fokus nih yang nomor 2. Ada anak kecil tahu-tahu dibunuh oleh gurunya. Kenapa? Ya? Suaranya, kamu tuh makan betul? Enggak. Sisi dulu. Oh, translator fasud ya. Dari translate alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kemana ya? Fitnah ya, kudu dicadar ya. Alhamdulillah ya. Lu tolong saya gitu ya. Mungkin yang datang ke sini mah dapat manfaat dari pertemuan ini, tapi bisa jadi yang malah dapat dosa saya sendiri karena terlena. Tapi alhamdulillah udah dilantik di Thailand. Di sini mah bajunya ketutup semua, di Thailand mah keparuh bajunya. Udah mata paruh tuh belum tentu laki, belum tentu perempuan gitu. Ambigu. Masya Allah. Ya balik lagi. Ya. Ada anak kecil Ifin Momar dibunuh oleh Nabi Khidir. Ditanya oleh Nabi Musa, "Nanaonan?" Pakai bahasa Sunda begini. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Baru akhirnya di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu. Di akhir perjalanan baru dikasih tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu. Tuhanmu mengetahui ini anak bakal murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Ya. Nah kita lihat 2 skenario yang ada ya. Yang pertama, anggaplah si anak tetap hidup dan besar menjadi tokoh, kaya, berkuasa dan nurut sama ibunya. Seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya. Tapi satu, murtad sekeluarga ke surga gak? Ya. Skenario yang kedua, si anak wafat dalam keadaan masih belum akil balik, belum punya dosa, meninggal belum akil balik ke surga gak? Surga. Ibunya meskipun dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat misalkan selisih 40 tahun, dan selama 40 tahun tidak ada hari di mana si ibu tidak menangis, tiap malam menangisi kepergian anaknya. Tapi satu, ia tetap terjaga iman Islamnya tidak murtad. Meninggal masih dalam keadaan iman, ujung-ujungnya ke surganya Allah. Surga, kalau nyampe surga ketemu nggak sama anaknya? Demi Allah, apa artinya capek sebentar di dunia kalau berakhir di surga nikmat yang abadi? Kita lihat ya, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga. Lihat dulu ya. Bisa. Saking Allah pengennya anak ini ke surga, sekeluarga ini ke surga ya. Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabi ya, bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Kadang seolah kayak gimana, tapi itu cara pertolongan Allah ya. Gini, petani aja rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah, rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah demi panen yang paling panennya cuma 1 pekan. Ya, gak mungkin panen berbulan-bulan. Panennya masih sebentar, lebih lama nanamnya dari biji. Ya, tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia ya, beberapa puluh tahun kalau nyampe itu dia umurnya demi bahagia yang abadi nanti di surga Allah. Maka kadang-kadang punten kalau kita ada selama ini doa, kok saya udah nonggeng, udah sujud, udah minta kepada Allah, mana nggak dikabul juga? Bisa jadi kepahitan yang sedang dialami itu cara Allah menolong kita yang kita surga Allah. Beneran? Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, izin koreksi kalau saya salah ya, diriwayatkan Allah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, seseorang akan berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri di hari akhir. Kapan? Ketika mereka melihat ada orang yang hidupnya lebih pahit dari dirinya, tapi dia bersabar dan diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang menantinya.
Maka mereka berharap, tahu gitu saya aja yang menderita ya Allah, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang miskin. Kalau tahu nikmatnya sedikit banget ya. Maka ya syukurlah. Kok kenapa ujiannya beda-beda? Ada Allah tahu yang paling tepat buat kita diujinya gimana. Ibu yang ini misalkan diujinya sama suaminya, ibu yang itu diujinya menanti keturunan, bapak yang ini diujinya dari anak-anaknya. Terserah Allah udah lebih tahu. Gimana yang udah lebih kaya hidupnya enak? Bukan karena diri lebih soleh. Bisa jadi ya Allah diriku lebih lemah dibanding hamba Allah yang itu. Makanya dia lebih taat kok tapi lebih miskin misalnya. Tanya aja teman. Ya, mungkin kita malah jadi kufur kalau misalkan kita yang diuji seperti itu. Ya. Yang akhirnya tidak dititipi dunia, apa ya? Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan dan lain-lain. Itu sok tenang aja. Kepahitan apapun yang sedang dialami, yang habis kalah slot terungkap lain. Ya. Ada yang main slot di sini? Jangan ya. Ada yang keliling pinjol, ada yang mohon maaf diselingkuhin dan lain-lain. Ya, demi Allah, pahit memang pahit, tapi kabar baiknya Tuhan kita yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan kepahitan itu sedikit pun. Ya Allah, saya meninggal gara-gara kanker lebih awal, yang lainnya masih pada muda, sehat-sehat. Bisa jadi dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan diri yang lebih suci dari dosa. Ya, enggak tenang aja. Ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya, kata Nabi. 1 senyumnya, 2 cahaya di wajahnya, 3 dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, tapi tidak mengembalikan yang 1. Allah kembalikan senyumnya, cahaya di wajahnya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Gak rugi, kan? Kapan kita masih ngerasa rugi? Kalau memang ukuran bahagia kita, ya sesuai yang kita pengen. Saya baru bahagia nanti kok kalau punya rumah segede dia. Baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Beneran yang minta rumah, minta duit, minta harta cuma karena belum pernah punya doang aslinya. Kalau udah pernah punya biasa aja. Izin ya. Kemampuan Allah kemarin sebulan teh sahur, acara sahur teh di rumahnya Kak Raffi. Itu kalau ngobrol sama Rafa, mintanya stres jangan jadi orang kayak gini. Anak-anak ibu pengen gak jadi Rafa. Rafatannya nggak mau, nggak suka saya hidup kayak begini. Ya. Udah bisa, itu anak sobor gitu saya udah pensiun jadi artis, orang ngebet jadi artis. Ya. Dengan sawang sinawang dan orang yang pada pengen kaya asli alasannya satu, belum pernah kaya udah gitu loh. Iya benar, udah pernah kaya mau biasa aja. Itu Kenapa emang kaya bisa beli makanan sama aja gitu. Tempe sama stick yang 1,5 juta itu bedanya cuma 5 cm di sini doang. Udah dari sini mah sama. Beneran gak ada bedanya. Keluarnya ini bau, tetap aja bau keluarnya. Dikira makan stick 1,5 juta jadi wangi itu sama aja. Ya Allah, beneran ya. Bukan berarti gak boleh punya dunia ya, tapi segitu banyak nasihat dari hadis-hadis Nabi seperti misalkan ketika Nabi jalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu anak kambingnya cacat, udah gitu udah jadi bangkai. Bau diambil sama Nabi. Siapa yang mau ini? Sahabat yang lain menjawab, itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ketahuilah dunia di hadapan Allah tidak lebih bagus daripada anak kambing cacat ini. Tapi kita udah situ banget ya. Beneran karena belum pernah punya aja. Ya. Di kesempatan yang lain kita tahu bahwa kata di hadis yang lain kami menyebutkan dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya. Kalau lebih berharga atau seimbang, Allah tidak akan ridho memberikan segelas air pun kepada orang kafir. Maksudnya gimana? Ya, saking dunia itu di hadapan Allah nanti nggak ada harganya. Ya, makanya mau dia kaya sama Allah, mau dia kafir, mau dia kayak gimana dunia masuk ambil aja. Saking di hadapan Allah nggak ada harganya. Kalau bagi Allah itu bahkan nggak usah seharga emas sama apa, seimbang aja sama sehelai sayapnya.
Allah nggak akan sudi. Jadi jangan kembali, nggak tenang aja. Izin ya, si Koko so tahu ya, gara-gara Koko udah pernah dulu ngerasain punya uang banyak, tapi gara-gara haram jadi bandar judi di sana. Ya, dan tapi beneran yang kami lihat di sana tuh benar-benar kayak nggak jadi bahagia beneran. Ini ngomong kayak gini tuh bukan sebagai orang yang pernah menang judi terus menang terus akhirnya kalah terus tobat, enggak. Tapi dari sudut pandang orang yang jadi tidur juga duit tetap masuk, soalnya yang bikin sistemnya. Nih bikin sistem judi, entar orang main, ada di saya kalah, nggak usah judi lah, tahu mesin capit boneka. Ya, itu kalau kita beli mesinnya, kan? Ditanya sama tukangnya, ini mau diputaran ke berapa ya? Kumaha maksudnya? Iya, nanti kalau misalkan di setting putaran ke 10, dia nyakitnya makin kenceng itu. Jadi biasanya putaran ke 10 yang menang. Nah, itu aja tiap kali. Coba kebayang kalau tiap kali putaran nyakitnya kenceng terus, atau tiap kali main ada yang menang. Ya, ada bangkrut, apalagi judi. Ya. Dan yang kami terima di sana, beneran, enggak. Pertama ya, awalnya memang akan terasa senang, tapi setelah beberapa kali nyoba, apa yang makan aja. Makan daging pertama kali, all you can eat, senang kan? Tapi setelah perutnya dikasih daging yang sama, itu mau lagi. Ya. Ketika akhirnya dulu kayaknya aku akan bahagia nih, minimal kerja, punya kerjaan. Kalau aku kerja pasti aku bahagia. Setelah udah punya kerjaan, kayaknya aku baru bahagia kalau naik jabatan jadi manajer. Nggak ada habisnya. Ya. Saya izin beberapa hal yang kami lihat, saya izin menceritakan ulang ini kembali. Ini cerita dari orang-orang yang ikut di sana. Dulu yang diri ini dapat paling top sehari cuma di 80 jutaan. Tapi kalau 80 juta kali 30 hari baru 2,4 miliar sebulan. Ya. Dan itu tuh masih bandar judi biasa, banyak yang lebih kaya di sana. Ya. Tapi di sana ada yang sampai per bulan tuh nyampe puluhan miliar dan segala macam. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi tetap jenuh. Dan akhirnya larinya kemana? Ya di sana tempat hiburan cuma dua, kalau nggak diskotik, kasino. Mereka duduk, mereka mabuk, mereka obat-obatan. Sadar sedikit, cerita kan, mulai bawel. Kok tiap hari kayak gini juga masih jenuh udahannya. Kayaknya kok lebih nyaman waktu tinggal di Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu, lari-larian. Kita tuh udah kumpul di ruang tengah, tapi kan kadang nggak punya kamar lagi. Bisa nggak pengen seperti itu. Lalu terus gimana? Ya kadang bangga juga sih, anak saya punya di Jerman, di London, dan macam-macam. Anak yang adik-adiknya masih tinggal serumah, tapi anak kita bosan, paling minta uang jajan ke warung. Anak mereka bosan, ambil handphone, berangkat ke Singapura, pesen tiket. Gak mau baju, enggak. Dan di sana banyak mall, bisa belanja. Saking uang bukan masalah. Kapan pulangnya? Nunggu bosan, bukan nunggu duit habis. Tapi gak bisa bohong. Ketika mereka habis bangga kayak gitu, sambil makan di restoran mewah, di seberang jalan ngeliat cuma restoran tenda, pecel lele kalau dikit amat ya. Ngeliat ada seorang ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, dikupasin, siang putih-putihnya dicabutin, dianterin sampai bibir ibunya, bijinya mau dilepekin, ditungguin sama anaknya, dipegangin. Itu muka irinya si bos bandar judi itu lebih terlihat iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen beli mobil. Orang paling gak punya mobil ngeliat mobil, ih keren, coba selfie, foto ya, dijadiin wallpaper di handphone. Tapi masih ada harapan, saya tinggal rajin kerja bisa kebeli insya Allah. Dan para bandar itu dengan uang sebegitu besarnya, irinya kayak seolah mengatakan, atau saya udah kayak gini buat apa? Uang udah sebanyak ini, posisi sudah seperti ini, nggak ada lagi yang terlalu mahal untuk dibeli. Tapi demi Allah anaknya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Curhat mulai lama-lama. Itu anak yang di luar negeri gimana? Kalau mau jujur, terakhir nelpon bulan lalu kita gemetan duit. Gemetan duit gak nelpon. Giliran kita orang tuanya kan nelpon 11.000 nggak mau diangkat. Giliran minta duit kudu diangkat dan kudu ditransfer hari ini juga. Ya. Nah itu yang masih satu rumah
Biasanya jalan-jalan keluar negeri, kalau di rumah juga nggak pernah ketemu, sibuk di dalam kamar masing-masing. Ibu, Pak, tahu rumahnya orang kaya segede apa kan? Kadang dari ruang tamu sampai kamar anaknya kayak harus naik angkot. Tapi kan di kamarnya kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi semua di dalam. Jadi kan nggak mau keluar kamar, mampir ke rumah mereka, bareng sama ojek online duaan. Kalian teh bawa makanan dua-dua, restoran sama, menu sama, kenapa nggak bareng sekalian? Yang mesen beda, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya. Saking masing-masing ini hidupnya. Jadi nggak ketemu sama anak di rumah juga. Boro-boro dilakuin kayak tadi. Ya. Kita cerita, atau buat orang di Indonesia usaha lulus saja masih ada yang jahatin. Atau buat apa ya? Saya kerja jauh-jauh kayak gini, usahanya bersinggungan dengan hukum. Setiap hari ketemu orang tanpa orang. Kadang kemana-mana harus bawa bodyguard, ditinggal bawa senjata api, takut dijahatin orang. Demi duit yang lebih banyak, mana dapat dan beli itu sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Lepas dari kejadian itu beres selesai, cerita kadang mereka juga. Anak-anak saya seperti ini dan salah satu yang senior di antara mereka ceritakan, kita ngobrolin dulu ada tuh teman kita yang paling kaya, berjudi orang luar biasa kaya. Ya, kemana ya dia sekarang? Katanya diwarisin oleh anak-anaknya ke perusahaan. Terus cerita sih dia, lu tahu gak dia kan udah meninggal sekarang. Meninggal di mana? Nyaris busuk mayatnya 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Lah, kan masih kaya anak-anaknya, masa gak ada yang mau ngurus? Orang anaknya yang kalau bapaknya di situ. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya gali. Dia akhirnya cerita, lu ingat gak? Dulu kan si orang kaya itu selalu ngajarin satu hal anak-anaknya. Ngajarin apa teh? Iya, dia selalu berkata, nah kalau kenal orang gak jadi duit, gak usah kenal orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Pesannya, lancet tuh mah hati anak-anaknya. Suatu hari bapaknya udah sakit, gak kaya lagi, perusahaan dan harta sudah diwariskan. Nggak jadi duit kan, nggak ada yang mau langsung bapaknya. Terus gimana? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, taruh aja di situ, bangsanya ditaruh, ditendeng. Itu tuh bapak sorangan mah, bukan barang, bahasanya ditaruh coba. Tapi seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika ada pembantunya giliran jenguk, udah jadi mana? Harus busuk 7 hari. Air kencing mau genang, tong sampah berantakan, namanya orang sepuh tinggal sendirian, lagi sakit. Tapi demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan penyakitnya, bukan masa tua ini, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Izin saya bertanya ya, kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram ya. Terus dari akil balik dosa, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah kita ngejar keinginan sendiri, sebagian bahkan sudah tercapai. Yang pengen kaya dia ada yang berhasil kaya, yang pengen viral ada yang berhasil viral. Tapi setelah itu semua tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih pun? Masih ada. Terus tuh harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka.